Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agung di Jakarta yang bertanya, mengapa laser hemoroidoplasti dan fillap laser untuk fistel tidak ditanggung oleh asuransi komersil? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak Agung di Jakarta, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Ya, kembali kepada Bapak Agung. Ya, fillap, tindakan laser untuk penanganan fistel atau perianal fistel dan juga laser hemoroidoplasti untuk basir atau untuk ambien. Untuk beberapa asuransi komersil itu tidak menanggung atau tidak ada dalam tanggungan mereka. Mengapa? Ada beberapa asuransi yang mensyaratkan bahwa tindakan ini sudah sudah menjadi guideline, ya. Sementara kalau di Amerika dan Eropa, laser hemoroidoplasti dan fillap itu tidak masuk dalam guideline, ya. Guideline-nya dari misalnya the European Society of Coloproctologists di 6 negara Eropa, ya. Ada Jerman, ada Belanda, ada Denmark, ya, ada Prancis, ya. Itu tidak memasukkan laser hemoroidoplasti untuk penanganan basir, ya, dan juga fillap atau laser untuk fistel. Mengapa? Karena perlu waktu yang panjang untuk menilai efikasi dan juga dari sisi cost benefitnya atau pembiayaannya, ya. Kalau di Eropa dan Amerika yang masuk guideline itu hanya skleroterapi untuk basir, ya, skleroterapi, infrared coagulation, ligation dari hemoroid atau diikat atau pila itu masuk dalam ligation teknik. Kemudian operasi konvensional dengan berbagai macam alat potongnya, stapler dan halral. Hanya itu yang masuk dalam guideline yang sudah dinilai di dalam guideline mengenai untung ruginya, ya. Karena di dalam pembentukan guideline itu kan ada yang namanya grade approach yang membagi tindakan itu benefit dan resikonya mana lebih besar, ya, sama komplikasinya. Kemudian masih dinilai dari berbagai macam aspek, ya. Ada checklist, ya, namanya agree to checklist yang menilai apakah dari sisi biaya, dari sisi pasien, dari sisi rumah sakit dan dari sisi tindakannya sendiri itu dinilai, sehingga apakah tindakan itu masuk guideline atau tidak. Nah, khususnya yang namanya laser hemoroidoplasti ini belum masuk guideline, ya, masih perlu dievaluasi. Oleh sebab itu beberapa asuransi komersil tidak membolehkan, ya, atau tidak membayarnya. Jelas, ya, Pak Agung di Jakarta. Dan juga untuk laser untuk fistel, perianal fistel, penanganan perianal fistel dengan laser yang kita kenal dengan fillap. Itulah jawaban saya sepanjang yang saya tahu, karena kalau saya menangani tindakan-tindakan ini, kalau pakai asuransi selalu ada form sendiri dari asuransi apakah tindakan ini fillap atau tindakan ini laser hemoroidoplasti. Kalau iya, disuruh melampirkan bukti penelitiannya, karena ini masih belum ada dalam guideline, ya. Takutnya sudah dilakukan tindakan, misalnya harus reimburse-nya nggak bisa, itu mengecewakan, ya. Jadi itu jawaban saya, Pak Agung di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang bertanya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang membutuhkan beberapa panduan untuk penanganan masalah-masalah di anusnya, bisa lihat atau klik di link di deskripsi di bawah, ya.